saya selaku dosen Ekonomi Syariah Universitas PGRI Wiranegara. Pada kesempatan kali ini yang dimana pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk persyaratan sertifikasi dosen 2026. Oke, saya selaku dosen pengampu aspek hukum dalam bisnis. Nah, di aspek hukum dalam bisnis terdapat CPMK dan CPL. Nah, di CPMK dan CPL itu terdapat 16 kali pertemuan yang dimana metode pembelajaran blended learning, yang dimana blended learning terdapat perkuliahan luring dan daring yang meliputi 16 kali pertemuan, yang dimana pertemuan pertama itu ada ruang lingkup aspek hukum dan bisnis. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengetahuan hukum dan pokok-pokoknya hukum dagang. Pertemuan ketiga bentuk-bentuk hukum perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Pertemuan keempat pengetahuan hukum perusahaan sumber hukum dan hukum perikatan. Pertemuan kelima ada prosedur perizinan usaha. Yang keenam itu juga ada pertemuan ke-6 prosedur perizinan usaha lanjutan dari pertemuan kelima. Pertemuan ke-7 prosedur perizinan usaha lanjutan juga. Yang ke-8 pertemuan UTS, ujian tengah semester. Nah, dilanjut di pertemuan ke-9 yang dimana ada hak kekayaan intelektual atau HKI, hak cipta, paten, dan merek. Pertemuan ke-10 ada hak kewajiban di bidang ketenagakerjaan. Pertemuan ke-11 ada hak dan kewajiban di bidang ketenagakerjaan sampai pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 ada materi tentang hukum kepailitan. Pertemuan ke-14 ada perlindungan konsumen. Pertemuan 15 ada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester, yang dimana ujian akhir semester ini saya bentuk dengan project based learning. Berikut tadi ada ulasan materi yang saya paparkan 16 kali pertemuan. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana penilaian dalam mata kuliah aspek hukum dan bisnis, yang dimana ada assessment. Yang pertama ada ujian tulis, ada ujian lisan, dan project of based learning tadi. Nah, selain pembelajaran tatap muka, saya akan menerapkan diskusi WA group, LMS, dan materi yang dipraktisi lingkungan hukum bisnis yang terkait permasalahan pada masyarakat, permasalahan dalam dunia bisnis. Selain perkuliahan di dalam kelas, saya menerapkan perkuliahan di luar kelas, yang dimana perkuliahan di luar kelas ada beberapa mitra kerjasama kampus kami. Yang pertama biasanya ada pengadilan agama, juga ada kejaksaan dan kenotariatan, yang dimana tentang membahas permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Permasalahan semisal permasalahan hukum sengketa atau hukum bisnis atau tentang perjanjian kontrak bisnis dan lain sebagainya. Selain materi yang saya ajar tadi, saya ada beberapa referensi sebagai luaran mata kuliah aspek hukum dan bisnis tadi, yang dimana saya berhasil mengikuti program Hibaristek Dikti, yang dimana luaran tersebut terbit di Sinta 2, yang dimana di UIN Bandung, berjudul Consumer Protection Effort and Innovation for Sustainable Income in Halal from Perspective of Sharia Economy Law, case study of Teh Bunga Sedap Malam. Nah, itu tadi sebagai referensi serta sebagai pendukung bahan ajar saya selaku dosen mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Nah, selain itu juga saya mempunyai
beberapa buku ciptaan yang dimana aspek hukum dalam bisnis tersebut sebagai penunjang mahasiswa untuk mencari referensi mata kuliah yang akan di program di semester ini. Nah, beberapa juga ada luaran dari mahasiswa untuk menerbitkan artikel yang dimana artikel tersebut minimal Sinta 5 yang sebagai perajak base learning tersebut. Oke, gambaran tadi merupakan gambaran tentang perkuliahan yang saya ampu yang dimana tentang mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Nah, perkuliahan tersebut ditunjang oleh buku pembelajaran yang dimana mahasiswa bisa sebagai referensi buku tersebut tentang aspek hukum, ekonomi, dan bisnis karya Siddhartha Abdul Rashid Ahmad Sofyan ini sebagai bahan referensi mahasiswa juga. Nah, selain itu ada assessment yang dimana assessment ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester saya akan memberikan penugasan yang dimana tentang studi kasus hukum bisnis yang dimana berupa project tersebut berupa video tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh mahasiswa tersebut. Kita melihat dari studi kasus di masyarakat itu apa saja yang terjadi dan disesuaikan oleh tema materi yang sudah dipresentasikan oleh mahasiswa tersebut. Ada juga assessment dari ujian akhir semester. Ujian akhir semester saya melakukan project based learning yang dimana tentang riset, bagaimana untuk mahasiswa membiasakan untuk penulisan publikasi tentang artikel yang dimana tentang hukum bisnis. Nah, selain asesmen dua asesmen tadi juga saya setiap pertemuan menerapkan asesmen harian. Asesmen harian ini berupa penugasan harian yang dimana bisa tulis dan lisan setiap di akhir pertemuan sebagai mahasiswa, sebagai bagaimana mahasiswa itu menangkap materi yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut tadi pemaparan tentang mata kuliah aspek hukum, ekonomi, dan bisnis. Nah, lebih jelasnya saya akan melanjutkan tentang video pengajaran secara real time, bagaimana saya mengajar, terus metode apa yang saya gunakan. Berikut videonya saya akan lanjutkan di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan keempat pada 14 April 2026 kita akan mempelajari materi tentang hukum perjanjian. Ada yang tahu hukum perjanjian itu apa sih? Nggak tahu ya? Perjanjian. Nah, perjanjian itu antara kedua belah pihak tentunya ya, yang dimana kedua belah pihak ini dalam hukum itu mempunyai satu tujuan. Nah, satu tujuan yang dimana untuk kegiatan berbisnis. Nah, oke. Nah, perjanjian itu merupakan satu hubungan hukum yang melibatkan minimal dua belah pihak. Kalau cuma satu pihak berarti bukan perjanjian ya, tapi apa? Individual ya. Nah, oke. Perjanjian tidak hanya sekedar janji biasa, tapi merupakan janji yang memiliki kekuatan hukum. Jadi perjanjian itu sudah ada surat legalitasnya. Oke, nah fungsi perjanjian. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang dimana ada mengatur hak dan kewajiban. Jadi biasanya perjanjian itu ada yang menjadi anak kos di sini? Tidak ada. Oke. Biasanya kos itu ada perjanjian yang
di mana apa? Menyerahkan KTP. Menyerahkan KTP itu fungsinya apa? Ketika ada semisal ada apa-apa atau Mbak Ana ini kabur, nah si pemilik kos mempunyai identitas. Jadi orang yang bertempat tinggal di tempat kita harus kita identifikasi. Gak mungkin kita tiba-tiba memasukkan Mbak Ana di warung tempat kos. Nah, iya kalau Mbak Ana ini manusia beneran, kalau teroris, nah itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, kenapa kok ada perjanjian? Yang kedua jelas biar tidak ada kerugian. Semisal Mbak Ana tidak tahu aturan dari kos tersebut, nah Mbak Ana otomatis apa? Bisa jadi temboknya dicoret-coret. Nah, otomatis apa? Merugikan kan? Nah, itu jadi mengatur hak dan kewajiban harus ada aturan tertulis. Jadi gitu. Perjanjian kalau tidak tertulis itu seperti Mas Mikdad. Ya kan? Mas Mikdad sama someone spesial ini, semisal. Nah, someone spesial semisal untuk kalau aku sukses tak hadiah. Nah, kan tidak tertulis ya. Bisa jadi janji manis, bisa jadi apa? PHP, ya kan? Nah, iya yang Mas Mikdad sukses, yang nggak sukses jadi rapi-rapi. Nah, itu jadi mengatur hak dan kewajiban antara pihak satu sama pihak kedua. Terus ada sebagai pedoman. Pedoman apa? Ya, yang tadi itu saat ngekos tidak boleh memasukkan apa? Barang narkoba atau narkotika, tidak boleh memasukkan lawan jenis. Nah, kalau tidak ada pedoman itu berarti apa? Sakarepe dhewe. Makanya hukum itu ada untuk mengatur jalannya kita. Terus ada sebagai alat bukti. Kalau cuma cocok doang atau cuma janji manis doang, kira-kira bisa nggak gawe alat bukti? Tidak. Nah, jadi sing pinter-pinter jadi orang ya. Apalagi kita nanti akan terjun ke masyarakat, tentunya untuk sarjana ekonomi spesifik ke bidang bisnis. Nah, semisal nih, engkau tak kasih bagi hasil sekian, cuman ngomong-ngomong doang. Nah, itu kalau masih hubungannya masih baik. Kalau sudah tidak baik, apalagi itu berkenaan dengan uang, kalian tidak bisa menuntut. Pak, sebagai alat bukti legalitas itu apa, Pak? Yang paling simpel apa? Paling simpel? Hah? Nota. Yang kedua, materai. Kenapa kalian kok daftar ini itu harus pakai materai? Itu sebagai legalitas. Kalau cuman tanda tangan saja itu kurang legal. Jadi budayakan nanti ketika sampai nanti kalau sudah di masyarakat, tentunya di bidang bisnis, semisal perjanjian kontrak sewa kamera atau sewa kos tadi, itu perjanjiannya harus ada materai sama tanda tangan. Itu baru bisa dikatakan legal. Nah, aturan pedoman itu harus jelas, tidak boleh merugikan siapapun. Semisal Mbak Reva jadi ibu kos nih, tiba-tiba Mbak Reva tidak cocok Mbak Mikdad karena Mikdad itu gitaran tiap hari. Tapi di pedoman tidak dijelaskan kalau ribut, suasana ribut di malam hari itu bisa ditularkan di kos, itu tidak tertulis. Jadi Mikdad mana aturan yang tertulis itu bisa berhak. Jadi tidak bisa untuk
berat sebelah, ya kan? Selain jadi pedoman, juga sebagai apa? Memberikan kepastian hukum. Jadi tidak semena-mena tiba-tiba mengadili seseorang. Semisal siapa ya yang saya jadikan contoh, Mbak April. Nah, Mbak April ini sebagai influencer, semisal ya. Nah, Mbak April dikontrak membuat video untuk skincare nih. Nah, tiba-tiba Mbak April itu sudah tag video dan lain sebagainya, pembayarannya telat atau bulat tagihannya. Nah, itu bisa jadi untuk kepastian hukum, untuk tuntutan. Saya sudah bekerja, saya sudah memberikan jasa nih, mana atas hak saya. Nah, bisa jadi memberikan kepastian hukum ketika semisal Mas Bahar ini sewa mobil. Nah, mobil yang disewa itu harusnya dicek dulu kondisinya, ya kan? Ya, Pak. Harus dicek dulu, tidak semena-mena mobil tersebut sudah beres atau baret. Nah, tiba-tiba di warung Mas Bahar ya, nah itu harus sesuai dengan kesepakatan. Ketika tanda tangan itu dicek dulu kondisinya. Kalau bila perlu ada dokumentasi, sampai video sekilas, Pak, ini mobil yang saya terima, keadaannya seperti ini. Terus membantu hubungan bisnis yang baik. Ketika orang pembisnis itu apa sih yang membuat kita loyal? Kepercayaan. Ketika sudah dipercaya, otomatis apa? Gak akan ragu lagi kembalikan ya. Bahkan bisa jadi self marketing, ya kan? Jadi ambil di sana aja sewa mobilnya, di sana loh mobilnya bagus-bagus dan apa pelayanannya ramah dan lain sebagainya. Nah, itu akan membantu hubungan bisnis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yang dimana ada asas perjanjian, ada konsensualisme, terus ada kebebasan berkontrak, ada pasca sunset funding, terus ada etikat baik. Nah, konsensualisme itu berarti apa? Cukup kesepakatan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Semisal kalian mau membuka rekening nih, pasti ada kontrak tanda tangannya. Nah, itu yang dimaksud konsensualisme. Kalian tidak sepakat, ya sudah, batallah perjanjian tersebut. Nah, perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan atau ada unsur kejahatan. Nah, terus yang kedua ada kebebasan berkontrak. Maksudnya apa? Bebas membuat perjanjian. Jadi kedua belah pihak ini harus sepakat, harus sama-sama menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Nah, Pak, apakah mengacu pada undang-undang? Tentunya pada undang-undang. Tapi isi kontraknya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Semisal Mbak Soibah bekerja sama dengan saya karena saya dosennya membuat kontrak perjanjian bisnis. Nah, Mbak Soibah, saya punya ladang nih sampai operasional kan ya, nanti saya bagi hasil. Nah, saya memang yang punya ladang dan dosennya Mbak Soibah. Nah, tiba-tiba perjanjian saya buat untuk menguntungkan saya. Tapi Mbak Soibah tidak membaca kontraknya. Apakah ada yang mau berpendapat dari sini? Tentunya merugikan saya, Pak ya. Jadi nggak baik sih sebenarnya. Oke. Buat yang menguntungkan diri sendiri.
Oke, itu kalau dari Mbak Soeba. Coba dari Mbak Anya, bagaimana? Ketika semisal nih perjanjian, nah perjanjian tersebut saya buat kok kontraknya sakarepku dhewe. Bagaimana menurut Mbak Anya? Nggak bisa sih Pak, itu kan harus ada kesepakatannya. Nah, kembali lagi ke poin awal. Jadi ada cukup kesepakatan. Jadi adanya perjanjian itu harus disepakati oleh dua belah pihak. Seperti halnya kalian nanti kalau menikah kalau Mas Wida ketok sing seneng, wedoke gak seneng, bisa kan? Nggak bisa. Tak bisa, ya kan? Iya. Jadi harus ada dua belah pihak ini setuju melepas masalah rajanya. Nah, begitu juga pada bisnis. Kalau atas saya saja berarti tidak bisa itu dilaksanakan. Terus ada poin ketiga, ada pasca serhanda harus dipatuhi, tidak boleh harus melenceng. Nah, perjanjian itu dibuat kedua belah pihak dan harus dipatuhi. Dari sini dapat dipahami? Semisal bagi hasilnya 50%, 50-50. Nah, harus dipatuhi. Semisal tertulisnya tidak boleh memasukkan orang lain di kamar kos. Kalau melanggar akan dikeluarkan. Nah, berarti yang kos harus mau tidak mau harus mematuhi. Terus ada itikat baik. Itikat baik ini apa? Jujur dan tidak merugikan. Nah, seperti tadi, ketika kita mau sewa mobil, itu diperlihatkan kondisi mobilnya itu seperti apa. Pak, ini saya lepas kunci mobilnya ini kondisinya. Silakan dicek dulu atau dikirimi video. Nah, itu biar apa? Meyakinkan konsumen. Ketika pulang juga gitu, dicek bareng. Nah, itulah yang dimaksud poin itikat baik. Oke, nah di sini kita menemukan poin slide berikutnya. Berarti apa? Adanya para pihak. Para pihak ini tadi perjanjian harus ada dua pihak. Nah, dua pihak kalau dirasa masih kurang, itu boleh menyatakan apa? Saksi pihak ketiga. Saksi bolehkah apa? Ada dua. Boleh. Kalau saksinya cuma satu, itu dikhawatirkan apa? Memihak ke pihak satu. Nah, jadi saksi itu harus ada dua. Nah, begitu pun kalau kalian nanti nikah juga saksinya dari pihak perempuan, pihak laki-laki. Nah, bisnis juga gitu. Kalau kalian ada perjanjian kerjasama, semisal sampai manajernya, terus yang menjadi saksi berarti apa? Bawaannya sampai kepala unit. Nah, dari pihak satunya kepala unit juga. Itu baru dua saksi. Nah, terus adanya tujuan tertentu. Maksudnya apa? Adanya tujuan tertentu. Otomatis kalau dalam hukum bisnis atau dalam mata kuliah aspek hukum ekonomi bisnis, nah adanya tujuan tertentu. Dua belah pihak ini mempunyai tujuan yang sama. Kalau tujuannya ini beda-beda, nah, terjadilah hukum perjanjian tersebut. Nah, adanya bentuk tertentu dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Nah, bentuk tertentu ini apa? Menyampaikan bagaimana kalau kontraknya seperti ini. Itu usulan. Bisa jadi bentuk lisan. Pak, bentuk lisan ini apakah wajib disuratkan? Wajib. Kalau dalam hukum itu wajib ada bukti dari dua poin ini.
yang dimana perjanjian dari kedua belah pihak tadi sama unsur undang-undangnya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Oke, Pak Saibah. Izin bertanya ya. Tadi kan saya menjelaskan mengenai itu hukum perjanjian, khususnya di bisnis ya Pak. Saya mau bertanya, bagaimana jika saya menjalankan bisnis, tapi saya tidak menggunakan surat Pak, melainkan atas kepercayaan saya sendiri. Karena orang yang akan saya ajak kerjasama itu merupakan rekan dekat saya. Tadi karena Besti percaya, ya kan? Iya. Karena Besti, padahal Pak itu Besti ku gak kira ngapusi Pak. Kalian mau menjamin 100% entah itu Besti, entah itu keluarga, menjamin kalau kelihatan duit pasti konsisten? Tidak. Hah? Pasti konsisten omongannya? Kalau tidak ada perjanjian? Yang tidak ya? Tidak. Meskipun itu keluarga pun hati-hati. Jadi kalau kalian bekerja sama dalam hukum perikatan, kalian harus tetap tertulis Mbak. Tidak terasa ya, sudah di ujung waktu perkuliahan 2 SKS bersama saya, materi hukum perjanjian. Nah, boleh disimpulkan, mungkin ada yang memberikan kesimpulan, mungkin Mbak Erna mungkin memberikan kesimpulan, boleh dibaca. Baik, untuk kesimpulan dari perkuliahan kali ini yang saya dapatkan itu, perjanjian itu adalah dasar hubungan hukum yang penting dalam kehidupan, khususnya dalam bidang bisnis. Perjanjian itu harus memenuhi syarat sah, akan memiliki kekuatan hukum, dan dari perjanjian lahirlah perikatan yang berisi hak dan kewajiban. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka terjadi prestasi yang menimbulkan akibat buruk. Berikut cuplikan video studi kasus yang nanti kalian isi di LMS bagian penugasan, ya. Silakan disimak tentang studi kasus hukum perjanjian. Setiap hubungan termasuk dalam bisnis selalu dimulai dari kepercayaan, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Oke, tadi video cuplikan sudah saya tampilkan juga di LMS, sudah kalian lihat juga. Nah, tugasnya apa Pak? Kalian coba cari referensi, jurnal, artikel. Nah, mungkin ini bisa nanti kalian sebagai acuan juga. Ini karya saya juga tentang perlindungan konsumen. Juga ada hubungannya tentang hukum perikatan. Nah, nanti kalian cari referensi jurnal yang kira-kira ada hubungannya sama hukum perikatan. Nah, kalian analisis, kalian evaluasi bagaimana hukum perikatan itu terjadi sampai terjadinya bisnis hingga besar. Dari sini dapat dipahami. Minggu depan kita akan pertemuan kelima, nanti sesuai dengan FPS yang sudah saya bagikan, materinya sudah berganti juga. Oke, untuk hukum perikatan tidak ada yang didiskusikan lagi? Sudah ya? Oke, kalau sudah paham silakan tugas di LMS, saya ingatkan lagi, tugas di LMS silakan dikerjakan, mengutip jurnal yang sudah publish. Oke, saya rasa sudah cukup untuk perkuliahan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.